Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktri di channel YouTube Oktri Berbagi. Dan channel YouTube ini selalu didukung oleh Cross Docking Clothing. Ya, saya menggunakan kaos dari Cross Docking Clothing. Untuk video kali ini adalah video lanjutan tentang bagaimana sih manajemen proyek ya, merencanakan sebuah proyek dari video sebelumnya yang sudah sempat dijelaskan tentang bagaimana proyek itu bisa kita susun, ya, ada 10 aktivitas contohnya, dan ada beberapa predesesor. Nah, saya akan coba ulas sedikit, teman-teman sekalian, ya, Kang Teteh, Bapak dan Ibu. Jadi, pada saat di video sebelumnya kita sudah punya data seperti ini, ya, ada activity time, ada predecessor, dan seperti yang sudah kita lihat bahwa pada saat kita klik solve di kanan atas, total durasi proyek tersebut membutuhkan waktu 36 hari. Ya, sudah ada yang kritis, yang slack time-nya 0, dan yang ada 12. Dua ini adalah aktivitas yang punya allowance atau waktu untuk kita boleh terlambat, tapi maksimalnya sudah ditentukan. Nah, ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan perencanaan jadwalnya sudah selesai, tapi kan belum ada biaya nih, belum ada biaya. Bagaimana kita akan coba menambahkan biaya? Jadi setelah teman-teman membuat dengan metode single time estimate di sini, ada metodenya single time estimate, teman-teman silahkan langsung arahkan ke cost budgeting. Nah, di sini dimunculkan satu kolom baru, yaitu normal cost. Ya. Jadi, asalnya hanya activity time, dan predecessor, sekarang di sini muncul normal cost. Kenapa disebutnya normal cost? Ada juga tergantung ya, tampilan di masing-masing komputer itu ada yang activity cost, ada normal cost. Ya, karena maksudnya apa? Ini biaya di saat proyek itu sesuai dengan perencanaan, atau idealnya sesuai dengan jadwal perencanaan yang sudah direncanakan itu berapa biayanya. Ya, nanti di video berikutnya kita akan coba diskusi tentang bagaimana kalau misalkan proyek itu ada rencana dipercepat. Ya, hari ini atau pada video ini kita akan fokus saja dengan aktivitas yang normal saja gitu. Makanya sebutnya normal cost. Misalkan kita coba isikan, nah ini $300 misalkan, ya kita pakai di POMCAM ini memang default-nya satuannya dia menggunakan dolar, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja, dikonversi, ya, apakah mau pakai satuan rupiah dan seterusnya, maka silahkan. Misalkan kita tulis 900 di sini, ini 1.200, misalkan ini 3.000, kemudian ini 2.200, misalkan ini 4.900, ini 8.300, silahkan, ini kita simulasi saja ya, tidak usah khawatir dengan memasukkan berapa biayanya, ya, karena ini baru sekedar latihan ya, tapi tentunya nanti setelah terbiasa dengan latihan ini, teman-teman bisa menggunakan data biayanya sesuai dengan yang seharusnya. Ya, tentunya memang kelemahan dari POMKM ini datanya adalah data anggaran, data biaya secara summary per aktivitas. Jadi, teman-teman kalau punya ekspektasi yang lebih tentang ini 300, berapa biaya bahan, berapa biaya orang, berapa biaya sewa, ini belum bisa. Ya, jadi ini lebih ke summary cost-nya, ya, biaya secara total per aktivitas. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman akan tetap sekalian ingin mencoba lebih detail, bisa menggunakan software yang lain ya. Salah satu yang saya rekomendasikan yang sangat sederhana adalah Microsoft Project. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan coba buat video khusus untuk tutorial Microsoft Project. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini kita sudah masukkan normal cost-nya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui? Sederhana sekali, karena ini software-nya sederhana tapi powerful secara fungsi. Saya ulangi lagi. Ya, saya tidak di-endorse oleh POMKM. Ya, saya hanya sebagai seorang dosen, pengguna software ini, dan saya sudah merasa terbantu sekali dengan software ini. Ya, sehingga tidak ada salahnya saya ingin berbagi kepada Kang Teteh, teman-teman, bagaimana manfaat dari software yang luar biasa ini. Ya, oke, kita arahkan ke atas sebelah kanan, ada solve, silahkan diklik solve. Loh, di manakah gerangan? Kok belum ada? Ini masih belum keluar hasilnya nih. Kalau kita coba lihat, kita sesuaikan di sini, belum keluar. Ini masih sama kayak
yang tadi slack time dan seterusnya. Oke, secara kasat mata di awal ini belum terlihat ya, berapa sebenarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek 10 aktivitas dengan total durasinya 36 hari. Tidak usah khawatir, teman-teman sekalian, silakan saya klik window. Nah, ada pilihannya ya. Jadi pilihannya tidak hanya yang result hari ini atau yang saat ini ditampilkan, tapi kita ada early start budget dan late start budget. Nah, maksudnya apa? Baik early start budget dengan late start budget itu secara total biaya proyek tidak berubah. Namun alokasi biayanya saja yang berbeda. Nah, makanya kita akan coba lihat mulai dari early start budget. Ya. Jadi kita dapatkan di sini early start budget, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, di manakah gerangan jumlah total biaya proyek? Kita memang, nah ini agak sedikit repot sebenarnya ya, tapi nggak usah khawatir ya. Ya, walaupun orang mengatakan, wah ini nggak bisa langsung kelihatan totalnya, nggak apa-apa, tenang. Ya, kita geser saya sampai dengan periode ke-36, nah kita dapatkan di sini. Bahwa total biaya proyek selama 36 hari itu kita butuhkan $26.700 misalkan. Nah, tapi apa maksudnya early start budget dan late start budget? Kita kembalikan lagi ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana pengalokasian anggaran. Begitu enaknya kita diberikan rekomendasi pengalokasian anggaran. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah inputan untuk membuat kurva S ya. Apa itu kurva S? Kurva yang menggambarkan antara progres secara waktu dengan biaya yang harusnya dikeluarkan per satuan waktu tersebut. Jadi nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan ya. Nanti kita akan coba lihat kurva S dari POMQM ya. Kita nggak usah repot-repot menyusun kurva S secara sendiri, di POMQM teman-teman sudah bisa mendapatkan kurva S-nya. Nah, ini contoh kasus di sini. Di periode pertama, di hari pertama itu kita akan mengalokasikan untuk aktivitas A itu $75, aktivitas B $900. Kemudian periode kedua dan seterusnya. Ini dapat nih biaya per periodenya berapa, teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat, dan biaya kumulatif dari mulai awal proyek itu dilaksanakan sampai dengan terakhir periode ke-36 itu seperti apa. Nah, apa bedanya antara early start budget dengan late start budget? Kita coba cek saja. Kita klik window lagi, lalu kita klik yang nomor 3 nih, late start budget. Nah, kita coba lihat di sini. Di late start budget, nah beda ya. Loh, kok tidak ada 900-nya? Ya, karena kan si aktivitas B ini itu masuk ke dalam aktivitas yang memiliki slack time. Dia boleh terlambat ya, sesuai dengan batas waktunya. Makanya agak berbeda pada saat early start itu B sudah keluar langsung biayanya $900, tapi di late start budget dia belum keluar nih, masih smooth, masih kecil 75. Nah, nanti dia akan keluar di periode tertentu, khususnya di periode ke-13 kalau tidak salah. Nah, betul. Di periode ke-13 kenapa? Karena si B ini punya slack time 12 hari. Berarti dia maksimal terlambat 12 hari, tapi di hari ke-13 atau periode ke-13 dia harus sudah memulai aktivitas B tersebut. Tapi kalau kita buktikan ke sebelah kanan apakah betul? Ternyata betul ya. Walaupun early maupun late start ya, kita tetap mendapatkan biayanya adalah 26.700 sebagai biaya total proyek untuk 36 hari. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang menarik atau menjadi sebuah solusi? Ya, kita bisa lihat di window, lalu kita arahkan ke angka 4 ya, ke pilihan keempat, chart. Pada saat chart, memang tidak ada perbedaan, di Gantt chart-nya sama saja, ya, baik itu yang early times, kemudian late times, kemudian early and late times, kemudian kita masuk juga ke presiden graph juga tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, teman-teman sekalian. Tapi di sini ada pilihan tab yang baru ya, ada pilihan baru yaitu budget versus time. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa dengan POMQM kita sudah bisa mendapatkan atau menghasilkan kurva S ya secara sederhana. Silahkan diklik saja budget versus time. Nah, ini dia. Bagaimana cara membacanya, teman-teman? Kalau yang garis tegas ini adalah skema atau skenario kalau teman-teman menjalankan proyek dengan early times budget ya. Jadi melakukan aktivitas di saat yang paling cepat atau paling cepat memungkinkan untuk dimulai aktivitas tersebut.
Kalau yang garis putus-putus di bawah ini, itu jika kita menggunakan skema atau skenario lead times ya. Jadi misalnya tadi yang A itu terlambat 12 hari, tapi nggak apa-apa. Asal di hari ke-13 dia sudah harus memulai. Karena kalau dia lebih dari hari ke-13 pasti penyelesaiannya tidak sama dengan 36 hari dan budgetnya pun pasti akan jauh lebih besar karena ada late, ya, ada keterlambatan. Nah, kita bisa lihat di sini, walaupun berbeda secara grafiknya, tapi di ujungnya dia akan sama-sama mencapai titik final, yaitu total budgetnya $26.700. Ini yang kita sebut sebagai kurva S yang sangat sederhana tanpa kita harus repot-repot menyusun atau memindahkannya ke Excel misalkan, tapi dengan POM-QM teman-teman sudah langsung bisa memperolehnya. Jadi itu cara kita mencoba menyusun budget atau cost project ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah project. Kita menggunakan data awal sesuai dengan video sebelumnya, yaitu 36 hari totalnya dengan 10 aktivitas. Kemudian kita tambahkan biaya-biayanya, dan ternyata kita peroleh biaya totalnya $26.700 dengan dua skema ya, early times dan juga late times. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel YouTube Oktri Berbagi, edisi manajemen proyek yang sesi kedua, yaitu bagaimana perencanaan biaya proyek. Edisi pertama sudah, itu bicara masalah bagaimana penjadwalan proyeknya, dan mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di video berikutnya yang membahas tentang bagaimana kalau proyek akan kita coba percepat. Stay healthy. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.